Shalom, selamat Minggu Trinitatis. Tema kita pada minggu ini menjadi saksi Allah Tritunggal, Matius 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Makna Allah Tritunggal. Hari Minggu Trinitatis mengingatkan gereja tentang Allah yang Esa tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah, melainkan satu Allah yang berkarya dalam keselamatan manusia. Allah Bapa adalah pencipta dan sumber kasih. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah juru selamat yang menebus dosa manusia. Allah Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Allah Tritunggal menunjukkan bahwa Allah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang hadir, berkarya, dan menyertai umatnya. Keselamatan manusia adalah karya Allah Tritunggal secara utuh. Ketika gereja dipanggil menjadi saksi, itu berarti gereja dipanggil menyatakan kasih Bapa, keselamatan Kristus, dan kuasa Roh Kudus di tengah dunia ini. Kata saksi, bahasa Yunaninya adalah martis, yang artinya orang yang memberi kesaksian. Orang yang menyatakan apa yang ia lihat dan alami. Bahkan rela berkorban demi kebenaran. Dari kata martis muncul kata martir, yaitu orang yang tetap setia bersaksi sekalipun menghadapi penderitaan. Menjadi saksi Allah Tritunggal berarti hidup yang mencerminkan kasih Allah, memberitakan Injil Kristus, serta dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui karakter, kasih, dan perbuatan hidup. Yang pertama, murid-murid berangkat ke bukit di Galilea. Ayat 16 mengatakan bahwa 11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bukit dalam Alkitab sering menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Musa menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai. Elia mengalami hadirat Tuhan di Gunung Horeb. Yesus berkhotbah dan berdoa di atas bukit. Ketaatan murid-murid untuk pergi ke Galilea menunjukkan bahwa mereka mulai belajar taat kepada perintah Tuhan. Pelajaran bagi kita, kesaksian dimulai dari ketaatan. Orang yang mau dipakai Tuhan harus bersedia datang kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Yang kedua, murid-murid menyembah Tuhan Yesus. Ketika melihat Yesus yang bangkit, murid-murid menyembah Dia. Penyembahan itu menunjukkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, pengakuan bahwa Ia menang atas maut, serta penyerahan hidup kepadanya. Kesaksian yang benar lahir dari penyembahan yang benar. Orang yang sungguh mengenal Kristus akan hidup memuliakan Dia. Gereja bukan hanya dipanggil aktif melayani, tetapi terlebih dahulu hidup menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, murid-murid ragu-ragu. Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa sebagian murid masih ragu-ragu. Keraguan menunjukkan kelemahan manusia. Takut, belum memahami sepenuhnya, hati yang masih goyah. Namun luar biasanya, Yesus tidak membuang mereka. Tuhan tetap memakai murid-murid yang lemah menjadi saksinya. Hal ini mengajar kita Tuhan tidak mencari manusia sempurna, tetapi manusia yang mau percaya dan dipakainya. Kadang-kadang kita juga ragu, merasa tidak layak, takut bersaksi, takut ditolak dunia. Tetapi kuasa Tuhan bekerja di tengah kelemahan manusia. Yang keempat, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pernyataan ini menunjukkan kemenangan dan otoritas Kristus yang sempurna. Yesus berkuasa atas sorga dan bumi.
atas kehidupan dan kematian, atas dosa dan kuasa kegelapan. Karena itu gereja tidak perlu takut menjadi saksi Tuhan. Kesaksian Kristen bukan dilakukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Kristus yang hidup. Di tengah dunia yang penuh tantangan, ketidakadilan, krisis moral, penderitaan, tekanan hidup, gereja tetap memiliki pengharapan sebab Kristus memegang segala kuasa. Yang kelima, Yesus memberi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah tugas utama gereja. Perintah pergilah berarti jangan diam. Jangan hanya menikmati keselamatan sendiri, tetapi membawa Injil kepada semua orang. Jadikan semua bangsa muridku berarti membawa orang mengenal Kristus, menuntun mereka hidup dalam kebenaran, membangun iman mereka. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan orang percaya masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Hidup baru di dalam Kristus, menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Gereja dipanggil menjadi saksi bagi keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi murid Kristus bukan hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi melakukannya. Banyak orang senang mendengar firman, tetapi sulit melaksanakan firman. Tuhan menghendaki ketaatan, bukan sekedar pengetahuan. Karena itu, gereja harus mengajar dengan benar, hidup menjadi teladan, mendidik generasi muda dalam iman, membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesaksian terbesar adalah kehidupan yang mencerminkan Kristus. Yang keenam, Tuhan memberi kepastian penyertaan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji penghiburan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan membuka jalan, Tuhan menjaga umatnya. Kita tidak melayani sendirian. Roh Kudus menyertai dan memampukan gereja menjadi saksi Kristus. Di tengah kesulitan hidup, pelayanan yang berat, tantangan zaman, Tuhan tetap hadir bersama umatnya. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis kasih, individualisme, kekerasan, hoax, kemerosotan moral, dan kehidupan yang menjauh dari Tuhan. Karena itu gereja dipanggil menjadi saksi Allah Tritunggal melalui menjadi saksi yang benar melalui kehidupan. Orang percaya harus menjadi terang, hidup jujur, penuh kasih, rendah hati, dan membawa damai. Menjadi saksi di keluarga, keluarga yang mau berdoa, kasih, dan memberi pengampunan, dan memberikan pendidikan iman. Dan yang ketiga, menjadi saksi di tengah masyarakat. Gereja dipanggil peduli kepada orang miskin, orang sakit, yang lemah, dan yang kehilangan pengharapan. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, menjadi saksi melalui pemberitaan Injil adalah jangan malu mengaku percaya kepada Kristus. Dunia membutuhkan kabar keselamatan. Menjadi saksi dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Kudus memberi keberanian dan kuasa. Dan tersenyumlah.